Sebelum lanjut ke video, jangan lupa tekan like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ahmad Mustafa. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman itu salah satu penyakit pada tanaman melon yang sangat-sangat dikenal oleh para petani melon, yaitu penyakit downy mildew. Tidak jarang pada semua petani itu pasti mengenal yang namanya downy mildew, yang daunnya itu berwarna kuning dan trotol-trotol, atau para petani biasa dikenal penyakit trotol, dan itu sangat mematikan. Dan di sini saya akan membagikan tips dan trik cara menghindari penyakit downy mildew. Dan jika tanaman Anda sudah terkena downy mildew, apa yang harus dilakukan? Jadi yang pertama, cara menghindari penyakit downy mildew adalah jangan pernah melawan musim. Jadi downy mildew ini paling suka muncul pada musim hujan. Jadi penyakit lembab, sehingga jamur itu menjadi lebih cepat dalam perkembangannya. Jadi stop, ojo nandur wae musim udan. Dan yang kedua adalah pilihlah benih yang memang tahan dari downy mildew. Jadi ada beberapa varietas benih melon itu, mereka itu memproduksi yang sudah benar-benar tahan, tapi tidak berarti nggak kena loh ya. Jadi maksudnya ditahan di sini adalah sudah kena, tapi mereka itu tahan. Jadi mungkin perkembangannya lebih terhambat atau tidak naik. Soalnya kalau downy mildew itu dari bawah ke atas. Jadi belum berarti dalam suatu produk itu mengatakan tahan, tapi bukan berarti tidak terkena. Jadi bisa saja masih terkena, tapi kebanyakan kalau misal ditanam pada musim yang tepat, downy mildew itu tidak akan pernah naik atau sama sekali tidak terkena. Jadi ada poin pertama adalah musim yang tepat. Yang kedua adalah pilihlah benih yang bervarietas tahan terhadap downy mildew. Dan yang ketiga adalah gunakan pestisida secara tepat. Jadi bukan tepat seperti ini, ada tepat waktu dan tepat memang pestisidanya. Jadi sebelum Anda terkena penyakit, Anda terkena downy mildew, kalau bisa penyemprotannya itu rutin. Jadi kalau misalkan ya belum terkena, itu biasanya 1 minggu sekali. Jadi diseling. Ada yang sistemik, ada yang kontak. Jadi sistemik itu bisa bertahan selama 20 hari dalam tanaman. Kalau kontak, jadi mereka itu sifatnya kontak langsung ke penyakitnya. Jadi kalau downy mildew itu berbentuk spora. Jadi saya lihatkan seperti ini. Baru saya gunting. Jadi di downy mildew ada spora-spora hitam. Kalau bisa lihat, saya ambilkan lagi ya. Jadi seperti ini. Jadi di sebelah yang coklat ini ada spora. Kalau bisa lihat, mungkin kameranya jelek ya. Jadi ada sporanya di sini. Di sporanya ini, kalau waktu penyemprotan itu kalau bisa sporanya harus hilang. Jadi sporanya hilang, nggak akan naik lagi ke atas, sehingga tanaman Anda itu tidak cepat dalam penyerangan downy mildew, sehingga tanaman Anda baik dan benar. Jadi jangan sampai downy mildew atau spora itu muncul pada tanaman Anda. Dan untuk yang tips yang selanjutnya adalah bagaimana jika tanaman Anda sudah terkena downy mildew. Ini pertanyaan yang sebenarnya yang sulit. Jadi untuk tanaman sudah terkena downy mildew ya, kalau milik saya pribadi, saya itu biasanya menggunakan dua jenis. Jadi maksudnya dua jenis, ada sistemik dan ada yang kontak. Dan di sistemik ini saya gunakan 1 minggu sekali. Dan untuk yang kontak lah ini, untuk yang kontak ini biasanya habis hujan saya semprot. Jadi sebenarnya ada kaidah-kaidah tertentu sih dalam penggunaan pestisida, tapi kalau tidak digitukan Anda tidak akan panen. Jadi
Jika hari ini hujan, sorenya saya semprot, malamnya hujan saya semprot, tapi itu untuk yang kontak. Kalau sistemik 1 minggu sekali, bahkan bisa 1 minggu 2 kali saya. Jadi tidak mengenal waktu, jadi hujan semprot, setelah hujan semprot, karena sebab saya masih belum punya greenhouse. Jadi untuk yang sistemik saya biasanya menggunakan Amis Startup dari Syngenta dan juga Skor dari Syngenta. Jadi kenapa saya memilih 2 pestisida ini yang untuk yang sistemik? Sebab di sini itu ada kandungan ZPT. Jadi gini, kalau tanaman sudah, ini bukan endorse ya, kalau tanaman Anda sudah kena daun mildew itu biasanya naik kan. Jadi naik itu kalau sudah terkena daun terkena itu harus didongkrak yang atas, dan gunanya ZPT itu merangsang untuk daun terus bergerak ke atas. Jadi jangan sampai yang bawah itu rusak, yang atas tetap. Jadi yang atas itu harus tetap tumbuh. Jadi ibaratnya kalian itu balapan antara daun yang rusak dan daun yang tumbuh. Jadi ada yang rusak, ada yang harus tumbuh, dan harus ada yang tumbuh. Dan untuk yang kedua, setelah saya menggunakan teknik pestisida, fungisida lebih tepatnya, fungisida sistemik ini, kan saya bilang tadi seminggu sekali, lalu ada yang kontak kan. Kalau sistemik ini benar 1 minggu sekali, tapi tidak jarang saya itu sering menggunakan benar standarnya 1 minggu sekali, tapi tidak jarang itu 1 minggu sekali. Itu gini, maksudnya seminggu sekali itu 1 hari kan saya gunakan ini, besoknya lagi saya gunakan, tapi ada jeda waktunya selang, lalu saya gunakan fungisida yang selanjutnya. Jadi tidak maksudnya 1 minggu sekali saya gunakan ini. Saya tadi habis lihat videonya kok sepertinya kalau saya lihatnya itu fungisida 1 minggu sekali, saya cuma pakai ini enggak. Jadi dalam fungisida ini yang untuk yang sistemik itu 1 minggu sekali, tapi berturut-turut. Jadi Senin Minggu saya pakai ini, saya jeda beberapa hari, atau bahkan biasanya itu sehari jeda atau 2 hari itu saya langsung gunakan fungisida yang ini berturut-turut lagi 2 kali. Jadi tidak 1 minggu sekali ini, 1 minggu sekali ini. Jadi maksudnya itu 1 minggu sekali untuk yang ini, 1 minggu sekali untuk yang ini. Jadi di sini saya paparkan sejujurnya saja mengenai posisi saya di lahan. Dan untuk yang selanjutnya itu teknik selanjutnya yang untuk yang kontak. Jadi untuk yang kontak ini, fungisida yang kontak itu saya menggunakan D10. Jadi ada sistem, ada yang kontak. Nah, dan untuk yang kontak ini habis hujan semprot, habis hujan semprot. Jadi untuk yang kontak kan tidak, ibaratnya itu tidak bertahan lama di dalam tanaman. Kalau untuk yang sistem itu bertahan selama 20 hari. Dan yang ini saya terus terang saja ini bertahan mungkin kalau kena hujan sudah hilang. Jadi biasanya itu saya gandingkan dengan MKP. Jadi kenapa kok harus MKP? Karena MKP ini juga sama seperti fungisida sistemik. Jadi fungisida sistemik kan dia itu mendongkrak untuk pertumbuhan ke atas. Dan untuk yang ini MKP itu mereka juga mendongkrak pertumbuhan daun lagi. Jadi daun itu lebih tumbuh lagi dan lebih segar. Ibaratnya itu kita itu balapan. Jadi saya seling untuk yang ini berturut-turut selama 2 hari, saya jeda beberapa hari, mungkin 1 hari 2 hari saya lanjutkan ke sini, lalu jeda beberapa hari atau habis dan saya ini. Jadi mungkin ini salah sebenarnya, mungkin saya juga kurang tepat, atau mungkin ada yang lebih metode yang lebih tepat. Tapi pengalaman pribadi saya itu kalau tidak diginikan itu tidak panen, karena sebab kita tidak di dalam greenhouse. Karena kalau dalam greenhouse itu kondisi stabil. Kalau saya di greenhouse, saya pribadi dulu pengalaman di greenhouse itu fungisida cuma 2 minggu sekali. Jadi mereka itu lebih hemat di fungisida, melunya juga lebih sehat. Makanya dalam teknik budidaya yang saya lakukan kali ini, saya itu menggunakan cover fruit. Jadi jangan sampai kualitas buah dari melon itu menurun. Jadi saat saya menyemprotkan fungisida, insektisida atau apapun itu, buah melon itu nggak sampai kena pestisidanya.
Jadi untuk saya pribadi, untuk demi keselamatan saya sendiri atau keluarga, saya itu menggunakan cover fruit. Jadi nanti saya lihatkan untuk tanaman saya. Jadi jangan sampai pestisida itu menyerang anak-anak atau keluarga terdekat kita, sehingga dibutuhkan tanaman cover fruit. Jadi kan ibaratnya residunya itu tidak terlalu menempel pada buahnya. Dan untuk teknik ada juga. Kali ini saya berikan teknik tertentu agar downy mildew itu lebih, ibaratnya downy mildew itu kan semprot di bawah, jadi jangan sampai ke atas. Itu ada tekniknya, yaitu dalam penyemprotan ini kalau bisa penyemprotan itu dari atas. Maksudnya dari atas itu gini, downy mildew kan di bawah, kalau Anda semprot ke bawah nanti sporanya juga naik ke atas. Jadi gini, Anda semprot itu dari atas dulu, dari yang bawah gini. Setelah selesai yang atas yang belum ada downy mildew, baru yang ke bawah. Dan ini sudah terbukti dalam video saya ya. Sudah terbukti, bukan video, bukti dalam melon saya memang benar downy mildew itu tidak naik. Sehingga tanaman itu lebih hijau. Nanti saya lihatkan videonya ya. Habis itu saya lihatkan videonya. Langsung saja saya lihatkan videonya saya. Jadi ini tanaman melon saya, dan di sini meldewnya pun sudah tidak berkembang. Padahal tanaman melon saya sendiri itu dalam umur 2 minggu itu sudah ada downy mildew, sehingga sangat rawan sekali. Dan ini umur tanaman melon yang sudah berumur sekitar 6 mingguan, dan ini tidak naik, tertahan. Dan lihat di sini sama sekali tidak naik. Jadi saya menggunakan teknik tertentu. Nanti saya kasih bukti bahwa tanaman melon saya sudah terkena downy mildew pada umur 2 mingguan. Dan ini saya pakai cover fruit. Jadi walaupun kita menggunakan pestisida, ibaratnya tercover sedikit lah dalam penyemprotan, sehingga nggak terlalu merusak. Ibaratnya untuk tanaman sendiri itu lebih betul pakai pestisida atau fungisida, tapi untuk melonnya sendiri jangan sampai residu itu terlalu banyak. Jadi itulah sedikit tips dan trik dari saya mengenai cara mengatasi penyakit downy mildew. Jadi downy mildew sendiri sebenarnya momok, tapi kalau momok tapi fungisida itu juga momok sebenarnya. Jadi serba salah kita itu, serba salah jika belum mempunyai greenhouse. Jadi kalau tidak disemprot kita ini tidak panen. Kalau disemprot nanti melonnya atau tanamannya itu memiliki kualitas yang rendah karena residu pestisida fungisida itu tinggi. Jadi serba salah. Makanya sebenarnya untuk pribadi saya dalam video ini mungkin ada kata-kata yang salah atau mungkin perbedaan pendapat, itu sesuatu yang sangat-sangat wajar sekali. Jadi saya harap masukan dari teman-teman. Jadi sebenarnya itu gimana sih cara menanam melon yang baik dan benar di lahan terbuka itu. Jadi saya masih belum menemukan teknik yang cocok dalam menggunakan fungisida dan pestisida ini. Jadi sebenarnya teknik metode ini itu pakai cover fruit itu cuma metode sederhana saja, tapi sebenarnya kalau masalah sistemik kan masih bisa meresap ke dalam tanaman sih, walaupun tidak banyak karena ada cover fruitnya. Tapi saya pribadi, saya memang benar-benar salah kalau menggunakan fungisida bahkan 1 minggu sekali untuk ini, bahkan setiap hujan saya menggunakan hitan. Itu sebenarnya salah dalam kaidah lingkungan. Sekali lagi ini salah dalam kaidah lingkungan, tapi harus tetap saya lakukan karena kalau tidak dilakukan kita nggak bisa panen dan berakibat buruk. Jadi selama saya masih belum punya greenhouse, mungkin teman-teman di sini sudah punya greenhouse, bisa dicoba menanam melon tanpa fungisida ataupun pestisida, karena bagi saya itu adalah teknik yang sangat bagus sekali. Karena kalau sudah greenhouse, Anda sudah unggul 11 poin dari saya, atau ibaratnya goal Anda ada Cristiano Ronaldo, Anda sebelum mulai pun Anda sudah dapat 1-0. Jadi kalau saya masih belum punya greenhouse, saya masih pakai pestisida, saya mengakui juga masih salah. Jadi mohon maaf kehilafannya, tapi saya terus berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik
karena tidak ada yang sempurna dalam dunia ini. Dari saya, oh iya, pasti pada tanya ini kok ada tanaman jelek-jelek di belakang ini kan. Jadi habis video ini saya akan buat lagi video mengenai ada dua tanaman atau penyakit tanaman, dua tipe yang terkena kutu-kutu, pokoknya aneh lah. Jadi terima kasih untuk kesempatan video kali ini. Sekali lagi saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam pembuatan video ini. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.